Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Tufawi. Video kali ini saya akan memaparkan hasil dari tugas untuk ujian akhir semester saya, yaitu dari mata kuliah usaha dan jasa transportasi mengenai proposal bisnis inovasi terbaru di bidang transportasi. Jadi untuk sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, di sini dengan proposal bisnis yang telah saya buat itu dengan nama AKO, yaitu storage dan pickup hub untuk efisiensi logistik dan impor. Mungkin kita langsung saja. Tadi nama saya Evaris Tofawi, tadi ya sudah dengan NIM akhir 059. Kita masuk ke latar belakang. Peningkatan transaksi e-commerce lintas negara mendorong naiknya volume barang impor berskala kecil. Proses pengambilan barang di pelabuhan masih sering terkendala antrian dan keterbatasan jam operasional gudang, sehingga menyebabkan keterlambatan distribusi pada tahap last mile logistik. Oke, selanjutnya kita masuk ke gagasan usaha dari bisnis Ako. Ako sendiri merupakan layanan smart storage berbasis locker pintar yang digunakan sebagai titik pengambilan barang impor secara mandiri. Barang yang telah menyelesaikan proses pembayaran dapat diambil kapan saja menggunakan sistem QR code sehingga proses pengambilan barang menjadi lebih cepat dan efisien. Oke, mungkin untuk dari nama sendiri itu Hako itu diambil dari bahasa Jepang yang artinya box atau kotak. Jadi konteksnya itu sesuai dengan barang barang yang ini tadi, barang yang akan dipindahkan untuk diambil setelah proses pabeanan. Oke, yang pertama, selanjutnya kita masuk jenis jasa yang ditawarkan. Satu, pickup locker berbasis IoT untuk pengambilan barang mandiri. Yang kedua, integrate tracking system yang terhubung dengan status SPPB. Yang terakhir ada notifikasi otomatis ketika barang siap diambil. Selanjutnya ada segmentasi pelanggan, importir, perorangan, dan dropshipper. Untuk yang pertama, yaitu pelaku bisnis yang mengimpor barang dalam paket-paket kecil atau sedang. Yang kedua itu perusahaan jasa kurir. Mereka akan menggunakan Hako sebagai titik pengambilan barang agar kurir tidak perlu menunggu antrian di gudang pelabuhan. Nilai tambah dari yang ditawarkan dari bisnis ini, yang pertama itu akses ya, akses 24/7. Pengambilan barang bisa dilakukan kapan saja karena tidak terikat dengan waktu kinerja operasional, waktu kerja operasional. Yang kedua ada zero queue atau zero antrian ya, menghilangkan waktu tunggu antrian administrasi manual. Yang ketiga yaitu keamanan terjamin. Loker terbuat dari bahan baja standar industri dan diawasi CCTV serta berlokasi di area aman pelabuhan yang berada di lini kedua. Kita masuk ke analisis SWOT atau SWOT. Ini ada strength atau kekuatan. Aku menggunakan sistem locker pintar berbasis digital yang mempermudah pengambilan barang impor. Layanan beroperasi selama 24 jam, sehingga pengguna tidak terikat oleh jam operasional di gudang. Yang ketiga, proses pengambilan barang menjadi lebih cepat dan teratur. Selanjutnya ada weaknesses atau kelemahan. Usaha aku membutuhkan investasi awal yang relatif besar untuk pengadaan teknologi. Yang kedua, operasional layanan bergantung pada kestabilan listrik dan jaringan internet. Selanjutnya ada analisis SWOT masih sama, yaitu untuk opportunity. Pertumbuhan e-commerce lintas negara meningkatkan volume barang impor skala kecil. Yang kedua yaitu kebutuhan layanan last mile logistik yang efisien terus meningkat di pelabuhan. Yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu perubahan regulasi kepabeanan dapat mempengaruhi volume. Urusan dan vandalisme pada unit locker masih mungkin terjadi. Di sini ada analisis itu SO atau Strength Opportunity. Aku memanfaatkan sistem otomatis untuk melayani peningkatan volume barang impor. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan perusahaan kurir dan pengelola pelabuhan.
Yang ketiga ada WO atau Weaknesses Opportunities, yaitu kemitraan strategis digunakan untuk menekan beban investasi di awal. Pengembangan kapasitas layanan dilakukan secara bertahap. Yang ketiga ada strategi atau strength trade. Penempatan unit di area pelabuhan yang terkontrol digunakan untuk mengurangi risiko. Yang kedua, keunggulan layanan cepat dan aman jadikan pembeda utama. Yang terakhir ada weakness trade atau perawatan rutin dilakukan untuk menjaga weakness trade itu tadi kelemahan dan ancaman. Itu bakal ditanggulangi dengan perawatan rutin yang dilakukan untuk menjaga keandalan sistem operasional. Keandalan sistem operasional. Yang kedua, sistem cadangan disiapkan untuk mengantisipasi gangguan teknis. Selanjutnya ada model kemitraan. Aku menerapkan model kemitraan B2B dengan pengelolaan pelabuhan atau terminal kargo. Pengelola pelabuhan menyediakan lokasi penempatan unit di area operasional yang terkontrol. Aku bertanggung jawab atas penyediaan loker pintar dan sistem manajemen digital. Skema kerjasama menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan jumlah transaksi. Model ini mengurangi biaya investasi lahan untuk percepat investasi layanan. Jadi ada investasi awal dan tabel biaya operasional. Jadi ini ada komponen investasinya, ada smart pickup locker, satu set 50 pintu, 50 ya 50 tempat gitu. Estimasinya 85 juta. Terus pengembangan software 30 juta, instalasi dan perizinan 10 juta. Peranan branding awal itu 10 juta, jadi totalnya sekitar 135 juta untuk investasi awal. Lalu di sini ada biaya operasional yang per bulannya bakal ditanggung. Ada gaji admin operasional 4 juta, listrik dan internet 1,5 juta, server cloud sistem 1 juta, perawatan dan maintenance 1 juta 500, keamanan dan CCTV sekaligus biaya administrasi lain yaitu 1 juta per masing-masing komponen. Jadi totalnya ada juta, 2 juta, 3 juta, ini 3 juta, 6 juta, 10 juta. Ya kira-kira segitu. Oke, lanjut ada sumber pendapatan. Pendapatan utama berasal dari biaya sewa loker. Ya, karena lebih besar lama itu mempengaruhi. Terus pendapatan tambahan biasa dari kurir dan sehingga dapat memberikan potensi pendapatan basis transaksi dan sekaligus dapat hemat juga lah untuk biaya awal kan. Dan model pendapatan ini bersifat berulang seiring tingginya perputaran penggunaan loker. Jadi ini ada selanjutnya yang terakhir ya, ada strategi keberlanjutan dari lingkungan dan sosial. Dari aspek lingkungan, aku menerapkan sistem operasional berbasis digital yang mengurangi penggunaan kertas, sehingga memanfaatkan loker dengan konsumsi daya rendah untuk menekan penggunaan energi listrik. Selanjutnya dari aspek sosial, layanan pengumpulan barang mandiri membantu mengurangi antrean di pelabuhan, sehingga fleksibilitas waktu bagi pengguna jasa serta mendukung efisiensi kerja pelaku logistik dan usaha kecil. Ini ada sedikit simpulan. Ya, ini merupakan rancangan usaha layanan storage yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengambilan barang impor pada tahap plasma logistik. Berdasarkan tadi yang sudah dipaparkan, jumlah ruangan dan lain-lain, usaha ini mungkin layak dijalankan serta didukung oleh model kemitraan dan konsep layanan digital, sehingga dapat berpotensi menjadi solusi penunjang logistik berbasis teknologi di area pelabuhan. Ya, mungkin mana ini? Skip saja presentasi dari saya. Oops. Oke, kita kembali. Oke, mungkin